Bab 26, Kejutan yang terkuak. Kata-kata Laura seperti sambaran petir di siang bolong. Morgan mematung, otaknya berusaha keras memproses informasi yang baru saja ia dengar. Calon tunangan. Sejak kapan? Apa ini bagian dari kesepakatan pewarisan yang dikatakan Johnson? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat cepat di benaknya, namun tak ada satupun yang bisa ia raih. Ryan dan Rayhan saling berpandangan, ekspresi terkejut jelas terukir di wajah mereka. Mereka tahu Morgan baru saja menjadi pewaris konglomerat, tapi pertunangan mendadak ini benar-benar di luar dugaan. Rayhan, yang biasanya kalem, bahkan sampai ternganga saking kagetnya. Apa, calon tunangan? Pekik Audrey, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan yang mencekam. Ia menatap Morgan dengan tidak percaya, lalu beralih ke Laura. Kakak serius, dengan orang ini, Vivi dan Kaysen, yang sejak tadi merasa di atas angin, kini tampak seperti ikan yang kehabisan air. Rahang Kaysen mengeras, sementara Vivi menatap Morgan dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran rasa tak percaya, cemburu, dan mungkin sedikit penyesalan. Bagaimana mungkin Morgan, si anak kosan yang ia buang, kini berdiri di hadapan seorang wanita berkarisma yang mengaku sebagai calon tunangannya. Laura tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Ya, Audrey, dia adalah Morgan, calon tunanganku. Ia menatap Morgan lagi, ada tatapan yang lebih dalam, seolah mengamati setiap reaksinya. Ada masalah. Audrey tergagap, tidak bisa berkata-kata. Ia ingin protes, ingin membantah, tapi tatapan tajam Laura menghentikannya. Ia mengenal kakaknya, Laura tidak pernah main-main dengan ucapannya. Ini tidak mungkin. Kaysen akhirnya angkat bicara, suaranya dipenuhi rasa tak terima. Si pecundang ini, calon tunangan Nona Laura, ini pasti lelucon. Laura mengangkat satu alisnya. Aku tidak pernah bercanda, Tuan Kaysen. Matanya beralih ke Vivi. Dan Nona Vivi, apa ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Vivi menunduk, bibirnya bergetar, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Keangkuhan yang tadi ia pamerkan kini menguap begitu saja, digantikan oleh rasa malu dan terhina. Morgan yang selama ini ia rendahkan, kini tampak begitu tinggi dan tak terjangkau. Morgan sendiri masih berusaha mencerna. Ia menatap Laura, mencoba mencari jejak kebohongan atau candaan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah ketegasan dan keyakinan. Nona Laura, saya rasa ada kesalahpahaman. Saya tidak pernah tahu tentang pertunangan ini. Laura mengangguk pelan. Aku tahu, ini memang mendadak untukmu, Morgan. Tapi ini adalah salah satu syarat yang harus kamu penuhi sebagai pewaris utama. Dek, syarat. Jadi ini bagian dari drama warisan itu. Morgan merasa seperti bidak catur yang sedang dimainkan. Ia tidak suka perasaan ini. Ia benci diatur-atur, apalagi dalam hal sepenting pertunangan. Syarat, ulang Morgan, suaranya sedikit lebih keras. Syarat apa maksudnya? Akan kujelaskan nanti. Sekarang, mari kita bicara di dalam. Laura memberi isyarat ke arah pintu ruang privat yang tadi ia tinggalkan. Lalu, ia menoleh ke arah Audrey, Vivi, dan Kaysen. Kalian sebaiknya pulang. Jangan membuat keributan di sini. Audrey, meskipun masih terlihat kesal dan bingung, tidak berani membantah kakaknya. Ia hanya melirik Morgan dengan tatapan dendam sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi, diikuti oleh Vivi dan Kaysen yang tampak seperti kehilangan arah. Kaysen mendengus kesal, sementara Vivi sesekali melirik Morgan dengan sorot mata yang penuh pertanyaan dan mungkin sedikit penyesalan. Ryan dan Rayhan menghampiri Morgan. Morgan, ada apa ini sebenarnya? Pertunangan, serius, bisik Ryan, tak percaya. Rayhan menepuk pundak Morgan. Kalau kamu tidak nyaman, katakan saja. Kami akan mendukungmu. Morgan menghela napas. Iya, tahu teman-temannya peduli, tapi ini adalah masalah yang jauh lebih besar dari sekadar ketidaknyamanan. Ini tentang seluruh kehidupannya yang tiba-tiba berbalik 180 derajat. Aku juga tidak tahu, Ray, jawab Morgan jujur. Aku akan masuk dulu. Kalian, tunggu saja di luar kalau mau. Aku akan hubungi kalian setelah ini. Laura tersenyum tipis pada Ryan dan Rayhan. Jangan khawatir, Morgan aman bersamaku. Meskipun masih diliputi kebingungan, Ryan dan Rayhan mengangguk. Mereka tahu Laura bukan orang sembarangan. Aura karismatik dan wibawanya jelas terpancar. Morgan melangkah masuk ke ruang privat, diikuti oleh Laura. Pintu tertutup di belakang mereka,
menyisakan Ryan dan Rayhan yang masih terdiam di lorong restoran mewah itu, mencoba memproses semua kejadian gila yang baru saja mereka saksikan. Di dalam ruangan, suasana terasa lebih tenang, namun ketegangan di antara Morgan dan Laura masih sangat terasa. Ruangan itu didominasi warna-warna lembut dan perabotan kayu gelap, memancarkan kesan elegan dan mewah. Di tengah ruangan, ada sebuah meja bundar dengan beberapa kursi empuk. Laura menunjuk salah satu kursi. "Silakan duduk, Morgan." Morgan duduk, matanya tak lepas dari Laura. Ia menunggu penjelasan. Laura mengambil tempat di hadapannya. "Maaf atas kekacauan di luar. Audrey memang sedikit impulsif. Dia mantan kekasih Kaisen dan teman Vivi," tanya Morgan, mencoba mengalihkan pembicaraan dari masalah pertunangan ini, setidaknya untuk semenit. Laura tersenyum kecil. "Bukan mantan kekasih, tapi memang Kaisen dan Audrey dijodohkan. Dan ya, Audrey dan Vivi memang berteman." Ia kemudian kembali ke topik utama. "Baiklah, Morgan, kita langsung saja ke intinya." Morgan mengangguk. "Tolong jelaskan semuanya, Nona Laura, tentang pertunangan ini, dan syarat yang Anda sebutkan." Laura menghela napas pelan. "Baik, seperti yang kamu tahu, kamu adalah pewaris utama Wiwangsa Group. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengambil alih kendali penuh. Salah satunya adalah menikah." Morgan mengerutkan kening. "Menikah? Tapi kenapa harus dengan Anda? Dan kenapa tidak ada yang memberitahu saya sebelumnya?" "Pihak manajemen Wiwangsa telah memilihkan calon yang sesuai, Morgan. Dan aku adalah pilihan itu." Laura menatap Morgan dengan serius. "Mungkin kau merasa ini tidak adil, dan aku mengerti. Tapi ini adalah bagian dari tradisi keluarga. Keluarga Wiwangsa selalu menjaga garis keturunan dan aliansi bisnis melalui pernikahan. Jadi, ini hanya pernikahan bisnis?" tanya Morgan, nada suaranya terdengar hampa. Ia merasa seperti sebuah komoditas, bukan seorang manusia. Laura menggelengkan kepala. "Tidak sepenuhnya. Aku tidak akan memaksamu, Morgan. Aku mengerti ini berat, tapi aku harap kamu mempertimbangkannya. Ini adalah hal yang serius." "Bagaimana bisa serius jika saya bahkan tidak mengenal Anda, Nona Laura?" Morgan menyilangkan tangannya di dada. "Ini terlalu mendadak. Saya bahkan baru tahu tentang semua ini beberapa hari yang lalu, dan sekarang tiba-tiba saya harus bertunangan." "Aku mengerti, Morgan." Laura kembali menghela napas. "Tapi waktu kita tidak banyak. Proses ini harus diselesaikan secepatnya agar kamu bisa segera mengambil alih kendali. Ada banyak hal yang bergantung pada keputusanmu. Dan jika saya menolak," tantang Morgan. Laura menatapnya lekat. "Jika kamu menolak, maka kamu akan kehilangan hak atas warisan Wiwangsa Group. Semuanya akan diserahkan kepada pihak lain yang sudah ditunjuk sebagai cadangan." Morgan terdiam. Ini adalah ancaman, sebuah ultimatum. Ia tidak pernah menginginkan warisan ini, tapi ia tahu betapa besar dampaknya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang mungkin bergantung pada kelangsungan Wiwangsa Group. Dan ia ingat pesan Johnson, bahwa ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tanggung jawab. "Siapa pihak cadangan itu?" tanya Morgan, suara-suaranya pelan. Laura terdiam sejenak, sorot matanya tampak ragu. "Itu, tidak perlu kamu ketahui sekarang." Morgan tidak percaya. "Kenapa tidak? Saya berhak tahu. Akan ada waktu untuk itu. Sekarang, yang penting adalah keputusanmu." Laura berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Surabaya. "Aku tahu ini berat. Aku tidak memintamu untuk mencintaiku atau berpura-pura. Yang aku minta hanyalah kerja sama. Kita bisa menjalani ini sebagai kesepakatan bisnis, jika itu yang kamu inginkan. Tapi percayalah, Morgan, aku tidak akan menyulitkanmu." Morgan menatap punggung Laura. Ia merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin menolak mentah-mentah semua ini. Kehidupan barunya yang tiba-tiba bergelimang harta dan diatur-atur seperti ini terasa asing dan memberatkan. Ia merindukan kehidupannya yang sederhana, sebagai mahasiswa biasa yang hanya perlu memikirkan tugas kuliah dan biaya kos. Namun, di sisi lain, ia teringat wajah Johnson, keseriusan dalam suaranya saat berbicara tentang warisan ini. Ia teringat bagaimana Ryan dan Rayhan selalu mendukungnya. Ia bahkan teringat Kaisen dan Vivi yang selalu merendahkannya. Mungkinkah ini kesempatan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar sampah masyarakat, seperti yang Vivi katakan? "Beri saya waktu," ucap Morgan akhirnya,
suaranya pelan tapi tegas. Beri saya waktu untuk berpikir. Laura menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Tentu, Morgan, aku akan memberimu waktu. Tapi tidak banyak. Kita harus segera mengumumkan pertunangan ini kepada publik. Morgan mengangguk. Ia tahu ini adalah awal dari babak baru yang lebih rumit dalam hidupnya. Pertunangan mendadak dengan seorang wanita asing, mengelola konglomerat raksasa, dan menghadapi intrik keluarga. Hidup Morgan, si anak kosan yatim piatu, tak akan pernah sama lagi. Konflik baru telah menantinya di setiap sudut. Bab 27, Jejak Misteri di Balik Tahta. Malam itu, pikiran Morgan berkecamuk. Kata-kata Laura tentang pihak cadangan terus menghantuinya. Siapa gerangan yang akan mengambil alih warisan itu jika dia menolak? Dan mengapa Laura begitu enggan memberitahunya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya seperti badai. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah ada rahasia tersembunyi di balik semua kemewahan dan tuntutan ini. Morgan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia tahu Johnson adalah kunci dari banyak informasi. Dengan tekad bulat, ia mengambil ponselnya dan menghubungi Johnson. Beberapa dering berlalu sebelum suara Johnson yang ramah terdengar di ujung telepon. Halo, Morgan, ada apa? Apa Laura sudah menjelaskan semuanya? Tanya Johnson, suaranya terdengar sedikit cemas. Johnson, aku butuh penjelasan lebih. Siapa, pihak cadangan, yang Laura maksud? Kenapa aku tidak boleh tahu? Desak Morgan tanpa basa-basi. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Morgan bisa merasakan Johnson ragu-ragu. Morgan, itu adalah informasi yang sangat sensitif. Laura benar, sebaiknya kamu tidak tahu dulu. Kenapa tidak? Suara Morgan meninggi. Ini tentang hidupku, Johnson. Aku berhak tahu siapa yang akan mengambil alih semua ini jika aku menolak. Johnson menghela napas panjang. Baiklah, Morgan, aku akan memberitahumu, tapi tolong, jangan kaget dan jangan gegabah. Pihak cadangan itu adalah Kaysen. Dunia Morgan seakan berhenti berputar. Kaysen, musuh bebuyutannya, orang yang merebut Vivi dan selalu merendahkannya, kini adalah cadangan pewaris Wiwangsa Group. Otaknya bekerja keras menyatukan kepingan puzzle. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik ini. Kaysen, seru Morgan, nyaris berteriak. Bagaimana bisa? Apa hubungannya dia dengan Wiwangsa? Kakekmu, Tuan Adiwangsa, adalah sahabat dekat ayah Kaysen. Mereka memiliki perjanjian lama. Jika tidak ada ahli waris langsung yang memenuhi syarat, maka garis keturunan keluarga Kaysen yang akan mengambil alih. Itulah sebabnya Kaysen selalu mengincar warisan ini, dan mengapa dia selalu berusaha menjatuhkanmu. Jelas Johnson, suaranya penuh penyesalan. Penjelasan Johnson bagai sebuah bom yang meledak di benak Morgan. Semua teka-teki kini mulai terungkap. Kebencian Kaysen, kesombongannya, ambisinya yang tak terbatas, semuanya menjadi masuk akal. Ini bukan hanya tentang Vivi atau harga diri, ini tentang warisan raksasa yang sudah lama diincarnya. Jadi, selama ini Kaysen tahu tentang ini? Tanya Morgan, suaranya dingin. Sepertinya begitu. Sejak awal, keluarga Kaysen sudah mengetahui perjanjian ini. Mereka melihatmu sebagai penghalang, jawab Johnson. Morgan terdiam, pikirannya melayang pada Vivi. Apakah Vivi juga tahu tentang ini? Apakah ia hanya dimanfaatkan oleh Kaysen sebagai alat untuk mendekati Morgan dan memancingnya? Rasa sakit dan pengkhianatan menjalari hatinya. Keesokan harinya di kampus, Morgan bertemu dengan Ryan dan Rayhan di kantin. Wajahnya terlihat murung, berbeda dari biasanya. Rayhan, dengan kepekaannya, langsung menyadari ada yang tidak beres. Morgan, kamu kenapa? Wajahmu kusut sekali. Tanya Rayhan khawatir. Ryan juga menatap Morgan dengan cemas. Ada apa? Apa masalah pertunangan itu semakin pelik? Morgan menghela napas, lalu menceritakan semua yang ia ketahui dari Johnson. Tentang Kaysen sebagai pewaris cadangan, tentang perjanjian lama antara keluarga mereka, dan bagaimana Kaysen selalu mengincarnya. Ryan dan Rayhan terperangah. Astaga, jadi Kaysen sudah tahu semua ini sejak lama. Seru Ryan tidak percaya. Pantas saja dia selalu sinis sama kamu, Morgan. Ternyata ada motif lain di balik semua kebenciannya, tambah Rayhan, rahangnya mengeras. Dan Vivi, apakah dia juga tahu? Tanya Rayhan lagi, matanya menyelidik. Morgan menggelengkan kepala. Aku tidak tahu,
Tapi kemungkinan besar iya. Mungkin aku hanya jadi pion dalam permainan mereka. Ryan mengepalkan tangannya. Sialan, aku tidak percaya mereka sejahat itu. Jadi, sekarang apa yang akan kamu lakukan, Morgan? Tanya Rayhan, menatap serius. Kamu tidak bisa menyerahkan warisan itu kepada Kaisen. Dia pasti akan menghancurkan segalanya. Morgan menatap kedua temannya. Sebuah tekad baru muncul di matanya. Ia tidak bisa lari dari takdir ini. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi tentang menjaga warisan yang seharusnya menjadi miliknya dari tangan yang salah. Aku akan terima pertunangan ini, ucap Morgan tegas, membuat Ryan dan Rayhan terkejut. Dan aku akan membuktikan bahwa aku pantas menjadi pewaris Wiwangsa Group. Aku tidak akan membiarkan Kaisen menang. Rayhan tersenyum tipis. Itu baru Morgan yang aku kenal. Ryan menepuk bahu Morgan. Kami akan selalu mendukungmu, Mor. Apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, berita pertunangan Morgan dengan Laura Wiwangsa menyebar luas di seluruh kampus. Reaksi teman-teman kampus beragam. Ada yang terkejut, tidak percaya, bahkan ada yang iri. Namun, yang paling menarik perhatian adalah reaksi Vivi dan Kaisen. Vivi tampak pucat pasi, matanya merah karena menahan tangis. Ia tidak menyangka Morgan akan benar-benar bertunangan. Apalagi dengan Laura, wanita yang jelas-jelas berada di level yang jauh di atasnya. Ia merasa tertampar kenyataan pahit. Semua perkataannya yang merendahkan Morgan kini berbalik menghantamnya sendiri. Kaisen, di sisi lain, terlihat sangat marah. Rahangnya mengeras, matanya memancarkan amarah yang membara. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Morgan, si anak kosan, telah mengalahkannya dalam perebutan warisan. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan. Suatu sore, Kaisen menghadang Morgan di lorong kampus. Wajahnya merah padam. Kau, licik, Morgan, kau pasti tahu tentang ini sejak awal, kan? Kau hanya berpura-pura tidak tahu. Morgan menatap Kaisen dengan tenang. Aku tidak perlu berpura-pura. Aku baru tahu beberapa hari yang lalu. Berbeda denganmu yang sepertinya sudah merencanakan ini sejak lama. Kaisen mendengus. Jangan sombong. Ini belum berakhir, pecundang. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kita lihat saja nanti, jawab Morgan, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia sudah tidak lagi takut pada ancaman Kaisen. Setelah Kaisen berlalu, Rayhan mendekati Morgan. Dia pasti akan melakukan sesuatu, Mor. Kau harus hati-hati. Aku tahu, jawab Morgan. Tapi aku tidak akan gentar. Ini adalah pertempuran yang harus aku menangkan. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang bergantung pada Wiwangsa. Morgan tahu bahwa keputusannya untuk menerima pertunangan ini akan membawanya ke dalam konflik yang lebih besar. Kaisen tidak akan tinggal diam, dan intrik keluarga Wiwangsa pasti akan semakin rumit. Babak baru dalam hidupnya akan menjadi lebih menantang, penuh dengan jebakan dan musuh yang bersembunyi di balik bayangan. Namun, ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Johnson yang membimbingnya, dan Ryan serta Rayhan yang selalu mendukungnya. Dengan tekad yang kuat, Morgan siap menghadapi badai yang akan datang. Bab 28, Badai yang Menanti. Setelah pengumuman pertunangannya dengan Laura, kehidupan Morgan berubah drastis. Berita itu menyebar bak api di padang rumput, tidak hanya di kampus, tetapi juga di lingkaran sosial kelas atas yang kini menjadi bagian dari dunianya. Morgan sering sekali menerima tatapan penasaran, kagum, dan tak jarang, tatapan iri dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, sebuah badai baru mulai terbentuk. Di sisi lain, Kaisen tidak bisa tidur nyenyak. Kekalahan ini adalah pukulan telak bagi harga dirinya yang selangit. Dia merasa diremehkan, dipermalukan, dan yang paling parah, dipecundangi oleh Morgan, orang yang selama ini dia anggap remeh. Amarah dan dendam membakar hatinya. Suatu sore, Kaisen mengajak Vivi bertemu di sebuah kafe mewah yang biasa mereka datangi. Wajah Vivi masih tampak murung, bayangan penyesalan terus menghantuinya. Kaisen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Vivi dengan suara parau, nyaris berbisik. Morgan benar-benar akan menjadi pewaris. Kita sudah kalah. Kaisen membanting cangkir kopinya ke meja, menimbulkan suara denting yang cukup keras. Kalah, omong kosong. Aku tidak akan pernah kalah dari Morgan, si anak yatim piatu itu. Matanya menyala penuh dendam. Kau tahu, Vivi, kakekku pernah bercerita tentang sebuah dokumen rahasia.
Sebuah klausa bayangan, dalam perjanjian lama keluarga kami dan Adiwangsa. Vivi mengerutkan kening. Klausa bayangan, apa itu? Aku tidak tahu persis. Kakek hanya menyebutkan bahwa itu adalah jalan terakhir jika pewaris utama dianggap tidak layak atau tidak mampu. Kaisen menyeringai. Aku harus menemukan dokumen itu. Jika aku bisa membuktikan Morgan tidak layak, maka hak warisnya bisa dicabut. Vivi terdiam, pikirannya kalut. Ide Kaisen terdengar berbahaya, namun rasa putus asa membuatnya tak punya pilihan lain. Tapi bagaimana caranya? Dokumen seperti itu pasti dijaga ketat. Itu urusanku, jawab Kaisen tegas. Yang jelas, aku tidak akan membiarkan Morgan bersenang-senang dengan semua itu. Kau juga seharusnya demikian. Bukankah kau ingin kembali ke posisi puncak? Bukankah kau ingin Morgan menyesal? Vivi menatap mata Kaisen. Ada kegelapan di sana yang membuatnya sedikit bergidik, namun godaan untuk mendapatkan kembali apa yang ia rasakan telah hilang terlalu besar. Ia mengangguk pelan. Aku bersamamu, Kaisen. Sementara itu, Morgan semakin sibuk dengan aktivitas barunya sebagai calon pewaris. Johnson mengatur pertemuan demi pertemuan, mengenalkannya pada Dewan Direksi Wiwangsa Group, dan membebaninya dengan setumpuk berkas yang harus ia pelajari. Tekanan ini luar biasa, namun Morgan berusaha keras untuk beradaptasi. Raihan dan Ryan sering menemani Morgan saat istirahat, mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan semangat. Mor, kamu terlihat pucat, kata Raihan suatu siang, mengamati Morgan yang tampak kelelahan. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak bisa, Ray, jawab Morgan, menghela napas. Ada begitu banyak yang harus aku pelajari. Aku tidak ingin mengecewakan Johnson, apalagi Tuan Adiwangsa. Ryan menepuk bahu Morgan. Kami tahu kamu kuat, Mor. Tapi jangan lupa istirahat juga. Kesehatanmu lebih penting. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Kaisen dan Vivi? Apa mereka sudah menyerah? Tanya Raihan. Morgan menggelengkan kepala. Aku rasa tidak. Kaisen bukan tipe orang yang mudah menyerah. Aku hanya merasa, ada sesuatu yang sedang dia rencanakan. Intuisi ini kuat sekali. Tiba-tiba, ponsel Morgan berdering. Nama Johnson muncul di layar. Morgan segera mengangkatnya. Morgan, syukurlah kau mengangkatnya. Suara Johnson terdengar terburu-buru, penuh kekhawatiran. Ada masalah. Dokumen perjanjian lama keluarga Adiwangsa yang disimpan di brankas utama, hilang. Dunia Morgan seakan berhenti berputar. Dokumen itu, yang berisi klausa tentang pewaris cadangan dan segala detailnya. Bagaimana bisa, Johnson, apa yang terjadi? Tanya Morgan. Suaranya tercekat. Aku tidak tahu pasti. Alarm tidak berbunyi, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada brankas. Seolah-olah seseorang dengan kunci atau akses khusus yang mengambilnya, jelas Johnson. Aku sudah melaporkannya ke polisi, tapi ini sangat aneh. Morgan merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya. Kaisen, bisiknya. Kau juga memikirkannya? Tanya Johnson. Ini terlalu kebetulan. Tapi, apa motifnya mencuri dokumen itu? Morgan terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Dia teringat perkataan Kaisen saat menghadangnya di kampus. Ini belum berakhir, pecundang. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Apa klausa bayangan yang pernah disinggung Kaisen ada hubungannya dengan dokumen yang hilang ini? Johnson, aku rasa Kaisen mencari sesuatu di dalam dokumen itu. Sesuatu yang bisa digunakan untuk menjatuhkanku, ucap Morgan dengan nada serius. Kita harus mencari tahu apa yang dia incar. Johnson menghela napas panjang. Ini akan semakin rumit, Morgan. Kita berhadapan dengan lawan yang licik. Aku akan berusaha semampuku untuk mencari tahu. Kau juga harus berhati-hati. Kaisen mungkin akan melakukan apa saja. Setelah panggilan berakhir, Morgan menjelaskan kepada Ryan dan Raihan tentang dokumen yang hilang. Kedua temannya sama terkejutnya. Sialan. Pasti Kaisen pelakunya, seru Ryan geram. Dia ingin mencari celah untuk merebut warisan itu. Dokumen seperti itu pasti sangat penting, tambah Raihan. Kita harus bersiap, Mor. Ini bisa jadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Morgan mengangguk. Dia tahu, keputusan untuk menerima warisan ini berarti dia harus menghadapi konsekuensi yang tidak terduga. Kaisen kini bukan hanya sekadar mantan teman atau musuh di kampus, tapi lawan yang berbahaya, yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Morgan harus lebih kuat,
lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi setiap intrik yang akan dilemparkan Kaisen padanya. Dia tidak bisa membiarkan Kaisen menang. Ini bukan hanya tentang harta, tapi tentang kehormatan dan kebenaran. Bab 29, Bayang-Bayang Klausa. Firasat Morgan terbukti benar. Kehilangan dokumen perjanjian lama keluarga Adiwangsa menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang semakin menguras tenaga dan pikirannya. Johnson bergerak cepat, mengerahkan segala sumber daya untuk melacak keberadaan dokumen itu, namun hasilnya nihil. Brankas utama tempat dokumen disimpan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, menguatkan dugaan bahwa pelakunya memiliki akses khusus. Kecurigaan semakin mengarah kepada Kaisen, meski belum ada bukti konkret. Sementara itu, di kampus, bisik-bisik mengenai pertunangan Morgan dengan Laura semakin mereda, berganti dengan desas-desus lain yang tak kalah mengganggu. Morgan mulai merasakan aura aneh setiap kali ia melintas di lorong kampus. Beberapa mahasiswa terang-terangan menatapnya dengan pandangan sinis, bahkan ada yang sengaja menjatuhkan buku di dekatnya, seolah menghindarinya. Suatu pagi, saat Morgan, Raihan, dan Ryan sedang berjalan menuju kantin, mereka berpapasan dengan Vivi dan Kaisen yang sedang berbicara dengan sekelompok mahasiswa lainnya. Kaisen menyeringai, tatapannya penuh kemenangan. Wah, lihat siapa ini, Kaisen berkata dengan suara lantang yang sengaja dibuat agar terdengar oleh Morgan. Pewaris yang sibuk, sampai lupa etika dasar sebagai mahasiswa. Morgan mengabaikannya, terus berjalan, namun Raihan menghentikan langkahnya. Apa maksudmu, Kaisen? Tanyanya datar. Oh, tidak ada apa-apa, jawab Kaisen enteng, melirik Vivi yang kini tersenyum tipis. Hanya saja, kurasa tidak semua orang pantas mendapatkan apa yang mereka dapat. Terkadang, ada hal-hal tersembunyi yang bisa mengubah segalanya. Jangan mencoba memulai masalah, Kaisen. Ryan maju selangkah, menahan emosinya. Morgan tidak punya waktu untuk drama murahanmu. Kaisen tertawa sinis. Drama, ini bukan drama, Ryan. Ini kenyataan. Dan kenyataan itu, sebentar lagi akan menghantam wajah temanmu ini. Ia sengaja menekan kata, kenyataan, seolah menyimpan makna tersembunyi. Morgan merasakan hatinya berdebar. Perkataan Kaisen begitu mirip dengan firasat buruknya. Apa yang kau tahu, Kaisen? Tanya Morgan, menatap tajam. Aku tahu banyak, Morgan. Lebih dari yang kau bayangkan, Kaisen membalas tatapan itu dengan tatapan mengejek. Kau pikir menjadi pewaris semudah itu? Ada banyak aturan, Mor. Dan terkadang, aturan itu punya klausa bayangan yang tak banyak diketahui orang. Mendengar kata klausa bayangan lagi, Morgan merasa darahnya berdesir dingin. Ini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan petunjuk. Petunjuk yang mengarah pada dokumen yang hilang. Apa yang kau lakukan dengan dokumen itu? Desak Morgan. Kaisen hanya tersenyum misterius. Itu bukan urusanmu. Yang jelas, kau harus bersiap. Dunia tidak selalu seindah yang kau bayangkan, terutama bagi orang sepertimu yang tiba-tiba mendapat durian runtuh. Vivi, yang sedari tadi diam, kini menambahkan, seharusnya kau sadar diri, Morgan. Tidak semua hal bisa kau miliki begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Raihan dan Ryan mengepalkan tangan, siap membela Morgan, namun Morgan menahan mereka. Sudah cukup, Kaisen. Kita lihat saja nanti. Morgan menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam emosinya. Ia tahu Kaisen sengaja memancingnya, mencoba membuatnya lengah. Ia harus tenang dan berpikir jernak. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, Raihan langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, Mor? Klausa bayangan itu, apa hubungannya dengan dokumen yang hilang? Aku tidak tahu persis, Ray. Tapi aku yakin Kaisen sudah menemukan sesuatu di dokumen itu yang dia pikir bisa digunakannya untuk menjatuhkanku, jawab Morgan, raut wajahnya serius. Johnson sedang berusaha mencari tahu, tapi dia juga belum menemukan titik terang. Ryan menghela napas. Sialan, Kaisen benar-benar licik. Dia pasti punya rencana busuk. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, kata Morgan. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Tidak akan. Di kantor Wiwangsa Group, Johnson tampak frustasi. Pencarian dokumen hilang itu menemui jalan buntu. Ia telah mengerahkan tim keamanan internal dan bahkan menyewa detektif swasta, namun tidak ada jejak berarti. Tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas mencurigakan di sekitar brankas pada waktu kejadian.
Ini semakin memperkuat dugaan bahwa pelakunya sangat profesional, atau memiliki akses internal yang sangat tinggi. Bagaimana ini, Johnson? Tanya seorang kepala keamanan, tampak putus asa. Kita sudah memeriksa setiap sudut, setiap celah. Seolah-olah dokumen itu menguap begitu saja. Johnson mengusap wajahnya kasar. Tidak mungkin menguap. Ada seseorang yang mengambilnya. Dan aku yakin itu ada hubungannya dengan keluarga Kaisen. Ia teringat cerita Tuan Adiwangsa tentang persaingan lama antara keluarga mereka dan keluarga Kaisen. Sebuah persaingan yang dulu pernah memperebutkan posisi pewaris. Mungkinkah, klausa bayangan, yang disebut Kaisen adalah kunci dari semua ini? Johnson memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia menghubungi seorang kenalan lama, seorang pensiunan agen intelijen yang kini menjadi konsultan keamanan swasta. Orang ini terkenal dengan kemampuannya mengungkap kasus-kasus pelik yang melibatkan jaringan rahasia dan intrik korporasi. Aku butuh bantuanmu, kata Johnson pada kenalannya di telepon. Ada dokumen penting yang hilang dari brankas utama Wiwangsa Group. Aku curiga ini bukan sekadar pencurian biasa, melainkan upaya sabotase yang berkaitan dengan hak waris. Kenalannya, yang bernama Pak Handoko, mendengarkan dengan seksama. Menarik. Dokumen rahasia yang berhubungan dengan hak waris, tanpa jejak kerusakan. Ini bau intrik tingkat tinggi, Johnson. Tepat, jawab Johnson. Aku punya firasat kuat bahwa ini ada hubungannya dengan klausa bayangan, yang pernah disebut-sebut oleh cucu dari salah satu rival lama Tuan Adiwangsa. Pak Handoko terdiam sejenak. Klausa bayangan, iya, itu mengingatkanku pada sebuah legenda lama di kalangan konglomerat. Sebuah klausul tersembunyi yang hanya diaktifkan dalam kondisi sangat ekstrim, biasanya jika pewaris utama dianggap tidak memenuhi syarat. Itu dia, seru Johnson. Kau tahu sesuatu tentang itu? Aku pernah mendengar desas-desusnya, tapi belum pernah melihat bukti fisiknya, jawab Pak Handoko. Jika memang klausa itu ada, dan Kaisen bisa mengaksesnya, itu bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Maksudmu, dia bisa mencabut hak waris Morgan? Tanya Johnson, cemas. Bisa jadi, tergantung pada isi klausulnya, jelas Pak Handoko. Tapi biasanya, klausul semacam itu memerlukan bukti kuat tentang ketidaklayakan pewaris. Misalnya, skandal besar, tindakan kriminal, atau ketidakmampuan untuk menjalankan perusahaan. Dan itu tidak mudah didapatkan, apalagi tanpa sepengetahuan publik. Mendengar itu, Johnson merasa sedikit lega, namun kekhawatirannya tidak sepenuhnya hilang. Jika Kaisen bisa mencuri dokumen sepenting itu, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Aku butuh kau untuk menyelidiki ini, Pak Handoko. Secara rahasia, pinta Johnson. Aku tidak ingin ini menjadi konsumsi publik sebelum kita memiliki gambaran yang jelas. Baik, Johnson. Ini akan menjadi tantangan yang menarik, jawab Pak Handoko. Tapi satu hal yang harus kau ingat, jika klausa itu benar-benar ada dan bisa diaktifkan, maka Morgan harus siap menghadapi badai yang jauh lebih besar dari sekadar gosip kampus. Panggilan berakhir, dan Johnson merasakan beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu, pertarungan untuk mempertahankan hak waris Morgan akan jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Kaisen tidak main-main, dan Morgan, pemuda polos yang tiba-tiba dihadapkan pada dunia konglomerat yang penuh intrik, kini harus berjuang bukan hanya untuk warisan, tetapi juga untuk kehormatan dan masa depannya. Bisakah Morgan menghadapi semua ini? Bab 30, Serangan Tak Terduga. Sejak pertemuan singkat dengan Kaisen, Morgan semakin diselimuti perasaan tidak nyaman. Perkataan Kaisen tentang klausa bayangan terus terngiang di benaknya, disusul oleh tatapan sinis dan bisik-bisik yang semakin sering ia dengar di kampus. Morgan tahu ini adalah taktik Kaisen untuk mengganggu konsentrasinya dan menciptakan keraguan. Namun, di tengah semua tekanan itu, ia tetap berusaha keras fokus pada kuliah dan tugas-tugas dari Johnson. Suatu siang, saat Morgan sedang sendirian di perpustakaan kampus, mencari referensi untuk tugasnya, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi sebuah tautan video. Awalnya Morgan ragu, namun rasa penasaran mendorongnya untuk membuka tautan tersebut. Video itu adalah rekaman buram yang diambil dari kejauhan, menunjukkan Morgan sedang berinteraksi dengan seorang pria parubaya yang tidak ia kenal di sebuah kafe. Pria itu adalah salah satu anggota Dewan Direksi Wiwangsa Group yang baru saja ia temui bersama Johnson. Lalu, video itu memotong adegan, menampilkan sebuah rekaman suara yang diatur sedemikian rupa,
seolah Morgan sedang berbicara dengan nada merendahkan tentang para direksi dan berjanji akan membersihkan mereka setelah ia memegang kendali penuh. Suara Morgan di video itu terdengar aneh, seperti hasil rekayasa. Morgan merasa darahnya mendidih. Ini adalah fitnah yang keji. Ia tak pernah mengatakan hal seperti itu. Itu jelas-jelas hasil manipulasi. Ia segera mencoba menutup video itu, namun ponselnya justru menampilkan rentetan komentar negatif yang membanjiri bagian bawah video, menyudutkannya. Dasar anak tidak tahu diri, baru juga jadi calon pewaris sudah belagu. Beginikah sikap pewaris Adiwangsa? Pantas saja dibilang tidak layak. Cih, congkak sekali. Jangan-jangan memang pantas hak warisnya dicabut. Tubuh Morgan menegang. Ini adalah serangan nyata, serangan yang langsung menusuk reputasinya. Ia yakin sepenuhnya, ini adalah ulah Kaisen. Taktik, klausa bayangan, yang Kaisen maksud adalah membuatnya terlihat tidak layak di mata publik dan dewan direksi, agar hak warisnya bisa dicabut. Ia segera menghubungi Johnson. Suaranya bergetar menahan amarah dan kekhawatiran. Johnson, kau harus lihat ini. Ada video fitnah tentangku beredar. Johnson terkejut. Video apa? Morgan, tenang, jelaskan perlahan. Morgan menceritakan semuanya, termasuk isi video dan komentar-komentar yang menyertainya. Johnson mendengarkan dengan serius, napasnya terdengar berat. Sial, ini pasti ulah Kaisen. Dia menggunakan taktik kotor. Pak Handoko sudah memperingatkanku tentang hal ini. Apa yang harus kita lakukan, Johnson? Video ini bisa merusak segalanya. Morgan panik. Tenang, Morgan. Jangan panik. Ini memang yang mereka inginkan. Johnson berusaha menenangkan. Aku akan segera meminta tim hukum untuk menyelidiki sumber video ini dan melacak penyebarnya. Kita harus membuktikan bahwa ini adalah rekayasa dan fitnah. Tapi bagaimana kalau video ini sampai ke dewan direksi? Atau lebih parah, Ketuan Adiwangsa? Kekhawatiran Morgan semakin menjadi. Itu kemungkinan terburuknya, Morgan. Kita harus bergerak cepat, jawab Johnson tegas. Aku akan berusaha meredam penyebarannya dan menjelaskan situasi ini kepada pihak-pihak terkait. Kau, jangan merespons apapun di media sosial atau publik. Jangan terpancing. Setelah panggilan berakhir, Morgan merasa lututnya lemas. Ia tidak menyangka Kaisen akan bermain sekotor ini. Ini bukan lagi sekadar perebutan warisan, ini adalah perang karakter. Tak lama kemudian, Raihan dan Rian menghampirinya, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang sama. Mereka sudah melihat video itu. Mor, ini gila. Kaisen benar-benar biadab. Seru Rian, emosinya meluap. Kita harus melakukan sesuatu. Ini jelas fitnah. Raihan mengepalkan tangannya. Dia mencoba menghancurkanmu. Morgan mengangguk pelan. Aku tahu. Johnson sedang mengurusnya. Kita tidak boleh terpancing. Itu yang dia inginkan. Tapi Mor, bagaimana kalau orang-orang percaya? Tanya Raihan, nada suaranya cemas. Bisa jadi semua usaha dan kerja kerasmu selama ini jadi sia-sia. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, jawab Morgan, matanya menyala. Ada tekad kuat di sana, di balik kepanikan yang ia rasakan. Aku akan melawan. Aku tidak akan membiarkan Kaisen menang dengan cara kotor seperti ini. Malam harinya, ponsel Morgan terus bergetar dengan notifikasi dari berbagai grup chat dan media sosial. Video itu menyebar begitu cepat, seperti virus. Reputasinya kini dipertaruhkan. Ia tahu, badai yang menanti kini telah tiba, dan ini hanyalah permulaan. Morgan harus lebih dari sekadar pintar, ia harus tangguh, cepat, dan siap menghadapi apapun yang dilemparkan Kaisen kepadanya. Pertarungan sesungguhnya kini telah dimulai. Bisakah ia membuktikan dirinya layak, ataukah ia akan terseret dalam lumpur fitnah yang diciptakan Kaisen?